Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, khususnya Jemaat Gereja Toraja Bogor yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur karena kasih dan penyertaan-Nya selalu nyata dan indah dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulai segala aktivitas hari ini, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, merenungkan firman-Nya dan memohon tuntunan-Nya, agar sepanjang hari ini kita dapat berjalan dalam terang kasih dan kehendak-Nya melalui Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 8 November 2025. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Lukas 20 ayat 1 sampai 8 dalam tema mendengar dan diubahkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi ini dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih atas nafas kehidupan dan kesempatan baru yang Engkau anugerahkan. Sebelum kami memulai segala aktivitas hari ini, kami ingin menenangkan hati dan membuka telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk memahami kehendak-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami semua yang mengikuti renungan ini, dan berbicaralah pada kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Injil Lukas pasal 20 ayat yang pertama sampai 8. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Firman Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di Bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ, dan mereka berkata kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu, atau siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu. Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga," ia akan berkata, "Mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Namun, jikalau kita katakan dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu, karena mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi." Lalu mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Yesus pun berkata kepada mereka, "Aku juga tidak akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Amin. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Mendengar dan diubahkan adalah tema kita hari ini. Mak perangi anna dipo pembali. Balok tu mekutana adalah sebuah ungkapan yang sangat akrab bagi masyarakat Toraja untuk menggambarkan betapa bertanya merupakan hal yang sangat penting dan bernilai. Tapi bagaimana jika pertanyaan muncul bukan dari kerinduan akan kebenaran, melainkan dari hati yang membatu? Yesus, Sang Firman yang menjelma, berdiri di tengah Bait Allah, mengajar dengan otoritas ilahi. Namun para pemuka agama tidak datang untuk belajar. Mereka bertanya tapi tidak ingin jawaban. Mereka mendengar tapi tidak mau percaya. Mereka melihat mujizat, tapi hatinya tetap gelap. Mereka menolak otoritas Yesus karena mereka menolak tunduk padanya.
Dialog Yesus dengan para pemuka agama Yahudi bukan sekedar kisah tentang pertanyaan dan jawaban, tetapi tentang kerusakan total hati manusia akibat dosa. Tanpa karya Roh Kudus, manusia akan selalu mencari kebenaran versi dirinya sendiri, bukan kebenaran dari Allah. Sebab iman bukan pertama-tama hasil logika, melainkan buah anugerah, dan anugerah itu hanya dapat bekerja dalam hati yang dibuka oleh Roh. Berapa banyak dari kita yang mendengar firman minggu demi minggu, namun hatinya tak pernah berubah? Kita menghakimi, menunda, berdalih, seakan kita bisa memahami Allah tanpa ditundukkan olehnya. Firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk mendengar, tapi untuk diubahkan. Bukan hanya mengerti, tapi menyerahkan diri kepadanya. Karena hanya mereka yang rendah hati dan percaya bahwa otoritas Yesuslah yang berdaulat akan menerima hidup yang sejati. Biarlah kita menjadi orang yang benar-benar mencari kebenaran, bukan menentang dan menantangnya. Sebab hanya mereka yang dibangkitkan oleh anugerah dapat sungguh-sungguh bertanya dan menemukan sang jawaban sejati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur boleh mengalami dan menikmati pertemuan dengan Tuhan melalui firman-Mu pagi ini. Terima kasih karena Engkau telah meneguhkan dan menuntun hati kami melalui kebenaran-Mu. Kami menyerahkan seluruh aktivitas dan perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini. Karuniakan kami dengan kesehatan dan hati yang gembira dalam menata setiap karya dan kerja kami. Pelihara kami ya Tuhan dengan kasih-Mu, untuk kami mampu hidup berkenan di hadapan-Mu, dan kiranya Tuhan berikan kami hikmat, kesabaran, dan kasih dalam menjalani tanggung jawab dan relasi dengan sesama kami. Kami mendoakan seluruh jemaat-Mu dalam lingkup Gereja Toraja Jemaat Bogor. Berkati dan lawatlah saudara-saudara kami satu persatu. Yang sakit dan berada dalam kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan. Yang berduka cita, Tuhan berikan penghiburan. Yang mengalami pergumulan, agar mereka merasakan penghiburan dan pertolongan dari-Mu. Juga yang mencari pekerjaan, Tuhan berikan terus semangat. Dan pada waktu Tuhan nantinya, saudara kami boleh mendapatkan pekerjaan yang baik. Jemaat yang bersukacita karena pertambahan usia hari ini. Saudara Aditya Sebastian Londo, Ibu Herti Mulyaningsi, Ibu Rosa Rantealo Sundun, dan jemaat lain yang mungkin tidak disebutkan namanya. Jemaat yang juga bersukacita karena pertambahan usia perkawinan, pertambahan berkat Tuhan dalam pekerjaan, keluarga, dan pendidikan. Tuhan berkati dan genapi semua sukacita saudara-saudara kami dengan senantiasa bersyukur. Mendoakan para orang tua kami dalam usia indah, berikanlah kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera setiap hari. Jadikan mereka selalu kuat dalam iman dan terus menjadi teladan kasih serta ketaatan bagi kami anak-anaknya. Berkati bangsa dan negara kami, berikanlah hikmat bagi para pemimpin, dan kiranya keadilan, kedamaian dan kebenaran-Mu dinyatakan di negeri ini. Inilah doa pengharapan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Terpujilah Kristus atas kasih-Nya yang luar biasa, yang senantiasa menyertai kita. Kiranya renungan ini menjadi berkat, menguatkan iman kita, dan menuntun langkah kita sepanjang hari ini.
Selamat beraktivitas dan sampai berjumpa dalam renungan harian Toraya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati, selamat pagi, Shalom.